Allah tidak hanya bercerita tentang Nabi Ayub yang kena penyakit. Allah tidak hanya bercerita tentang Nabi Yunus yang ditelan ikan, tapi Allah juga bercerita tentang Nabi Sulaiman dengan harta dan jabatannya. Allah juga bercerita tentang Nabi Daud dengan kekuasaannya. Sehebat-hebatnya Nabi Daud, seraja-rajanya Nabi Daud, kita disuruh mengikut puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. Hari kau makan, esok puasa. Cuma 5 hari awak ndak boleh puasa. Idul Fitri, Idul Adha, sabale, 2 balik, 3 balik. Lain dari itu puasa. Jadi Nabi Daud itu puasanya sebulan 5 balik hari. Kekuasaannya dari sungai Nil di Afrika Utara, sungai Efrat di Irak. Dari Mesir ke Irak, kekuasaan Nabi Daud. Puasanya sebulan 5 balik hari. Iku baru jadi lurah, ndak puasa Ramadan. Alasan safari Ramadan. Betapa malunya kita dengan Nabi Daud alaihissalam. Ahabbus siyam ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Kenapa? Karena Nabi Daud yang paling tinggi kekuasaannya, raja, dan Nabi Daud pulau. Ekonan bagian kedua kau sagan mau menyampaikannya. Nabi Daud tu bininya 100. Kau mau sampaikan apa tersenyum ibu berang. Bacalah kisah Nabi Daud. Jadi kalau ada orang mengejek Nabi awak, Nabi waang tukang babini Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ada riwayat menyabik 9, ada menyabik sebaleh. Nabi Daud 100, anaknya Nabi Sulaiman 300. Di total sadonyo 1000. Inyo kalau ikut caleg, bininya itu saja lah duduk. Kan saking banyak. Ada buku judulnya Tuan Kurau. Ambo ada punya buku tuh di Bali, di Jogja dulu. Buku kok kontroversial, ndak boleh dicetak. Sesudah itu hilang, tapi ambo sampai membalinya. Di dalam tuh ada diceritakan seorang raja di Pulau Sumatera. Ndak perlu ambo sabik di mana sampai lokasinya. Seorang raja di Pulau Sumatera Islam, bininya 3000. Kalah pula Nabi Sulaiman. Hebat. Maka ke situ loh pembahasan awak. Balik ke cerita nanti. Bahwa sadonya itu adalah ujian. Sebab kita selalu berpikir kalau sakit di ICU ujian, nama ninggal ujian, nan susah ujian. Kalau sanang ikut nikmat, iko pun ujian juo. Alhamdulillah, diuji dengan sehat masih hidup awak, masih awak lulus ujian. Sadonan sholat subuh berjamaah kok lulus ujian. Tapi dengan syarat jangan diposting. Bekoka, naik Pak Wakil Wali Kota. Iko pun ceramah mbak dipostingnya sesudah agak seminggu 2 minggu. Kalau gitu Buya takwi jo. Ambo ndak takwi. Tapi jamaah kau nan cameh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita pahami bahwa anak ujian, wa balaunahum, kami uji mereka bil hasanat, dengan yang baik-baik. Jadi kalau begitu tidak selamanya sakit itu ujian. Justru sakit itu bisa jadi nikmat. Dibalik dia. Yang sehat itu ujian, yang sakit itu nikmat. Loh, mana ada ayat dalilnya sakit itu nikmat? Nih. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Hambaku yang kuberikan penyakit, syaukin yastakuha, duri menusuk tapak kaki, nasabin, lelah mencari nafkah, saqamin, penyakit yang tak sembuh-sembuh.
illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Dengan itu Allah melepaskan dia, membersihkan dia dari dosa-dosa. Islam datang merubah cara pandang manusia. Sebelum Islam datang, kalau ada orang kaya dapat nikmat, kalau ada orang miskin susah, melarat, dapat azab, kena laknat. Kalau ada orang sehat dapat nikmat, kalau ada orang sakit kena laknat. Dibalik cara pandang itu ketika Islam datang. Ketika kau sehat, kau sedang diuji Allah. Ketika kau dapat jabatan, kau sedang diuji Allah. Ketika kau sakit, Allah sedang membersihkanmu dari segala dosa-dosa. Tapi biasa ceramah hambaku di komen orang langsung kalau diupload di YouTube. Saya tidak percaya. Ini akunnya bodong. Akunnya fake akun, palsu. Baca roh mendebatnya. Basuo hilangnya hantu, tidak ada, tidak nyata. Kalau nya berilmu, mengajak awak berdebat berhadap-hadapan bisa. Tapi kalau orang sekedar komen-komen saja, diikut itu gilo awak lama-lama. Habis pulsa awak, habis energi awak dibuatnya. Jadi zaman sekarang, kalau kita sudah baca hadis, kita yakini, kita amalkan, insya Allah Islam datang menenangkan jiwa orang. Baik dia dalam keadaan dapat nikmat, maupun dia sedang diuji dengan berbagai macam penyakit, datang ketenangannya. Yang selama ini sibuk dengan kenikmatan, jabatan, popularitas, kekayaan, kesehatan, ketika dia mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, dia tidak terlalu bangga, tidak terlalu sombong, karena dia yakin iko ujian dari Allah. Yang sedang sakit, yang sedang susah, yang sedang melarat, yang sedang berada di ruang ICU, yang sedang pakai ventilator, dia tidak down, imunnya tidak turun, dia tidak merasa sedang dilaknat, dia sedang merasa Allah sayang kepada dia. Allah sedang membersihkan dosa-dosa saya. Bapak sabar ya Pak, Bapak di sini di rumah sakit ini Allah membersihkan dosa Bapak. Tak usah kau ajari aku, udah ku dengar ceramah Ustaz Somad sudah. Bangkit imunnya, naik semangatnya. Dan bagi kita yang sehat pula, kalau kau dengar maridho saudaramu sakit, fa'udhu, kunjungilah dia, lawatlah dia, doakan dia. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada keagungan Allah dan kuasa Allah dari segala yang aku hadapi, yang aku rasakan. Diajarkan dia doa bagaimana merasakan sakit. Sesungguhnya setiap penyakit yang kau derita, sampai duri yang menusuk tapak kaki, itu hanya cara Allah untuk menghapuskan segala silap dan kesalahan dosa-dosamu di masa yang lalu. Dosa saja Buya? Iyo, cuma dosa. Utang tidak lunas. Nako membayar hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Maka hendaklah menulis hutang piutang. Jangan sampai mati dalam keadaan tergantung dengan hutang. Harta warisan tidak boleh dibagi. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta warisan boleh dibagi sesudah dilakukan dua. Yang pertama, keluarkan wasiat. Yang kedua, bayar hutang. Wasiat tidak boleh dibagi lebih dari total sepertiga harta. Berapa total hartanya? 1 miliar. Wasiat dia untuk ke masjid berapa? 2 miliar. Batal. Pengurus masjid jangan senyum dulu. Alhamdulillah Bu ya, Mas Haji awak dapat wasiat dari orang kayu. Baranya lagi 2 miliar. Haratonyo bara 1 miliar. Batal. Yang dapat cuma 333 juta. Dan 666 juta tetap dibagikan ke ahli waris. Jadi Mas Haji dapat barang 333. Itu saja wasiatnya. Enggak ada puluhan lain. Apa bagi kanan lain.
Sesudah wasiat dikeluarkan sepertiga, masih ada 2/3 dibayarkan ke hutang. Kalau hutangnya tidak lunas dengan itu, apakah anak ahli waris wajib membayarkan dari uang mereka sendiri? Terserah. Tak ada kewajiban bagi anak membayarkan hutang orang tuanya dari duit dia sendiri. Hutang dibayarkan dari warisan. Setelah warisan diambil dibayarkan ternyata masih kurang, terserah si anak. Kalau anak berbakti pada orang tua, dibayarkan. Kamu bayarkan hutang bapakmu. Ambo sebenarnya nio membayarkan hutang gaek kau pak. Jadi kamu bayar? Enggak. Mangga bini ambo melarang. Boleh buat? Nio termasuk persatuan suami takwi bini. Enggak dibayarkannya. Tapi tak ada kewajiban. Tapi kalau engkau berbakti kepada orang tua, mereka sudah membesarkanmu dengan tetes peluh keringat dan air mata, menyekolahkanmu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, memasukkanmu bekerja, maka inilah kesempatan untuk membalas budi baik orang tua dengan membayarkan hutang-hutangnya. Ini penting. Orang menganggap Islam ini hanya mengajarkan sabar, Islam ini hanya mengajarkan bagaimana kita tawakal. Tapi di samping itu semua, Islam tersangkut paut dengan hutang piutang, warisan, duit dan lain sebagainya. Apakah semua wasiat itu mesti dilaksanakan? Tidak. Ada wasiat itu yang haram dilaksanakan, tak boleh dilaksanakan. Kalau ambo mati, tanamlah di atas kuburan ambo daun ganja 3 batang. Itu haram dilaksanakan. Ada wasiat itu yang makruh dilaksanakan. Kalau ambo mati, bawa jenazah ambo ke kampung halaman ambo. Matinya di Solo, membawa ke Pekanbaru, bara longkosnya. Makruh, mubazir. Tapi ada wasiat itu yang wajib dilaksanakan. Itulah yang disebut dengan wasiat harta. Wasiat harta wajib dilaksanakan selama tidak lebih dari 1/3 harta. Lewat dari 1/3 harta tidak wajib ditunaikan. Ini banyak keluarga kalau sudah wasiat takut. Barangkali yang mau ditelepon orang, Ustaz Abdul Somad, iko kami cameh menunaikan wasiat orang tua kami. Wasiatnya inyo ingin supaya dimakamkan di kampung halaman. Kampungnya di mana? Di Bagan Siapi-api. Nyawa meninggal di mana? Di Indragiri Hilir, sampai balik jam naik oto. Tidak satu wasiat ini wajib ditunaikan, tapi katanya wasiat wajib ditunaikan. Wasiat harta, wasiat yang ini ada kalanya wasiat itu bisa makruh, bahkan bisa pula wasiat itu haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau kita mengaji, kita akan menulis wasiat yang baik-baik saja. Kalau aku meninggal nanti, kebun sawit yang 2 hektar di sana serahkan ke rumah tahfiz Quran untuk biaya operasional. Mantap. Alhamdulillah Ustaz Somad, berkat ceramah Ustaz, rumah tahfiz sekarang tidak lagi susah mencari dana karena banyak yang mewasiatkan kebun sawit. Alhamdulillah. Cuma masalahnya sawit kau bermasalah pula surat tanahnya Ustaz. Memang dek masalah itu lama kau diwakafkan. Enggak masalah, enggak kita diwakafkan orang. Uruslah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatur dari mulai sabar masalah hati sampai masalah keuangan administrasi sampai kepada masalah pendidikan anak. Maka kalau kita bingung menjalani hidup, balikkan kepada ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam kafah, secara total dari A sampai Z. Pakailah ajaran agama Islam. Banyak orang berpakaiannya sudah Islam, masalah hatinya sabar, ridho, qanaah, tawakal, sudah Islam. Sholatnya duha, tahajud, sudah Islam. Tapi duitnya belum disimpan dengan cara Islam, masih dengan cara riba. Alhamdulillah, bumi Minangkabau, negerinya para ulama,
tak lama lagi akan selamat dari riba karena bank nagari berubah menjadi bank syariah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan perjuangan ustadz penceramah. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh buya-buya. Kenapa? Membangun pesantren bisa dibangun oleh buya. Salat tahajud, salat witir, salat duha, salat qabliyah, salat ba'liyah, baca Quran, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi bisa dilakukan oleh ibu-ibu ama-ama. Tapi merubah bank konvensional menjadi bank syariah, itu amalnya bupati dan wali kota serta gubernur. Jadi jangan awak suuzon kalau ada orang ikut pilkada. Pilkada 2024 kinilah ada balehonya. Awak husnuzon saja. Mungkin inyo ingin beramal, amal yang tidak bisa dilakukan oleh ama-ama, amal yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Amal apa itu? Merubah dari konvensional menjadi syariah. Jadi kalau ada orang beramal, alhamdulillah Ustadz Somad, bupati kami kok hebat amalnya. Apa amalnya? Inyo rajin sembahyang Jumat. Biasa salat Jumat. Anak SD pun sembahyang Jumat. Hebat bupati kami kau ya. Inyo rajin salat duha. Itu amal ama-ama. Salat duha siapa pun bisa, sesuai dengan kadarnya. Apa amalnya? Amal yang tak bisa dilakukan oleh orang lain. Sejak dia duduk di jabatan itu, dia buat sekolah tahfiz Quran di setiap kenagarian. Dia buat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Diambil gurunya dari tempat-tempat tahfiz Quran, digaji dari APBD dan dari Basnas. Basnas digiatkan, dipotong zakat potong atas. Mungkin sholat tahajudnya hanya 2 rakaat, tapi amal yang mengalir lebih banyak. Ada amal yang bisa dilakukan oleh ustadz buya, alim ulama, berceramah, khutbah, tausiah, baca kitab di pondok pesantren. Tapi ada amal yang hanya bisa dilakukan dengan tanda tangan di ujung jari. Semua beramal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau begitu cara kita berpikir, insya Allah kita tidak sibuk mengurus amal orang lain. Kita berpikir apa amal yang sudah kita lakukan, mengisi hidup yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala.